Tetap ngeten iki. Walhasil terdiri pengiran ngersano. Terdiri pengiran ngersano kelompoknya Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Iku terdiri. Terdiri. Kiai itu kan nanti kiai kenapa? Terdiri. Kalau kue rata tak berbujuk terdiri. Kalam berbujuk kenapa? Terdiri. Terdiri itu dinikmati. Tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya Mas Bojo cerewet ngamuk kue itu terdiri. Tapi itu juga nikmati. Iya, sing diamuk aku. Nah ngamuk tonggo malah yang stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering kalem dan melihat ke pulau. Gara-gara naik pegatan konsultasi ke pulau. Tujuh pulau kurang ajar. Ini ketika pulau marat menjalui duit. Tapi jalur ini gue mungkin sengkulang. Pulau ini sabar kepada ya. Pengen jalur lanangan dia malah repot. Dia sadar. Ternyata istrinya baik. Mereka jalur lanangan dia jalur ini. Paham ya? Masa kok berarti salah pulau ya kucing lu ngapain dengan nah jaluk lanangan dia malah koyok oh masa kok berarti solika dia solika nah tadi itu harmonis suka ngono gue eling terus bisa tak pulau perkara rakyat jadi di jalur itu gue mungkin orang nganti lapor gue di jalur itu tenang gue tenang ya apa tenang yang lebih suka nah tujuan nganggep gue itu musuh diamuk terus di jalur itu ini nomor normal, ngamuk wong liya malah repot, malah repot. Nah, karena ngamuk keluarga itu baik, ya, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngaji teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenang, kelas ridho betul. Buat ini kalau wani, ben ketemu pangeran di sowan nggih macam ini. Ngamuk dulu apa? Ngamuk keluarga apa? Kalau ngamuk liya malah perkara, nggih, ngamuk liya napa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku diampun mati kelaparan. Jadi wong marat lalu mangane ya akeh-akeh kok. Anak sing marat mangane. Kulo beruken mangane kata orang. Walhasil dengan itu masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai Kamali sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku dongo ya Allah, jangan sampai antar tiang Islam. Niku saling bunuh. Kulo nu mboten mentolo, nek tiang sing iman mek kula saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso makna iku ora tak bunuh. Aku iku rondo ikhlas nek wong Islam dipateni padha Islam. Kowe iki gagah, nek pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi aku kena dia anak ditabuk wong dia ora pati. Saya nak ditabuk kakak adik ora itu. Saya tabuk anak wong. Jadi kadang teoriku kadang paling ya. Kowe dia anak dia mau kadine paling ya kira itu. Nanti yang wong dia. Mau. Padahal kadang itu ngomong anak dhewe kok pernah. Nah dikerani bapak wong dia malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambil dulur kok tukaran. Dua aneh, wong ambil dulur kok tukaran. Tapi nak anak kakak PAD tukaran kuwi luwe, pas timbang ditukaran. Anake wong nopo? Wong iki. Paham? Jadi kaji tukaran wis sak level. Nah, misalnya kaji tukaran kira kaji ya medun pangkat. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Orang itu mas, aku malah ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu ini takdir. Jadi tidak mungkin jadi syariat, ini takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Uyainah, wono perang Islam itu ila yaumil qiyamah. Mulai cerita Amangku Urat sampai cerita perebutan kekuasaan yang Demak Bintoro nanti jadi Arya Penangsang tanggal gitu. Jadi Jawa kaya wong kenenan. Sing ngateni bapak belum yang perizinan terus sejarah. Saya kerajaan yang Demak Bintoro ujung-ujung tidak ngikuti ngayuk jauh. Jadi sunai pengiran di Demak itu pusat. Sebenarnya malah menjadi kadipaten. Pemimpinnya yang begitu. Ya butuh eksak. Paham ya? Kalau rapat bang, coba merarok, coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Bapak Pulau itu belok. Itu, ya menang. Yang Bapak mau belok.
Tapi cari ini. Rasa kok ciro-ciro. Saya iya kebiasaan ke pacaran anak turun. Nah, tapi itu sejarah. Jadi sampean kudu roh. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal. Seorang ibu ngamuk anak normal. Dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang, wong dulur kok tukaran mbek wong liya. Tukaran mbek wong liya malah bilang ke polisi. Nah, dulur terkenal. Nah, kadang Tuhan itu pakai teori itu. Makanya Allah gagah. Riyen wong Islam nganti ila yaumil kiamah kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau kata itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi kok jadi tetap itu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh-membunuh. Itu karane mau gremeng-gremengan tok kaya padha kiai ini gremeng-gremengan. Mbok beda firqah mbok beda. Mana nak beda firqah wong nang rasane semangate. Jadi kiai sing pengalaman kados kula. Niku nanti musala biasanya ya tetap ana musuhe kiai jenis ngene. Jika ada ramusan bekir kalia kan musuhan kiai tangga kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus. Kegiatan musuhan selalu ada. Malah sebaiknya dikasih mainan musuhan untuk kelompok liya dan kita tidak jadi korban, Pak. Kita tidak jadi apa? Meniweleng. Nah, walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, "Mbok jenengan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah?" Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naik penanya. Makanya nih tinggal kan ditapai uang teman-teman. Itu mesti ditapai provokator. Penanyanya ini provokator, ngawur bisa. Alat tatas ma'wah ta'ala yurasidu fil jihad. Sebenarnya itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya yang jelas, nah yang benar sih bela. Jadi Umar legal santai. Aku bela yang benar jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas benar itu tahu. Mikir itu kok saya. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas benar, musuhnya jelas. Nah, kalau kayak ini Rasulullah jelas benar, musuhnya jelas. Tapi nak kiai dulur firqah. Ya udah dengan tahu kalau mau jadi Ibnu Umar itu cerdas, dia udah terprovokasi. Wah, contoh bela yang benar aku tahu. Tanah ala asli Rasul, aku tahu perang. Zaman dari Nabi, jelas-jelas yang disembah itu yang dikira kabel bro. Sesuai di Ibnu Umar nyindir, wale taka kita likum alal mungkin perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Nah, saat ini hati-hati. Misalnya sampai gede kelompok tertentu, demi eksistensi kelompok tertentu juga kan nggak mesti krono lain apa. Kue tersinggung, kadang krono hati mati. Mau dia itu punya uang bodoh, punya uang dia itu punya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu dia itu rido nak disalah paham. Lalu itu dia itu jadi bodoh. Pertanyaannya kan. Padahal termasuk ilmu dia itu nabinya gak tersinggung. Nak dilarani nyepu. Kalau kita sering dilarani ke berapa semua, hanya uang. Kalau ngalir jadi uang bodoh. Ya tak mau, itu uang ngalir jadi bodoh. Termasuk ilmu wong alim sabar. Nah, salah paham nyepu. Ya sejak makom itu lebih semua. Tapi intinya ya begitu. Nah, sehingga Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak. Itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya bangsa jelas sebenarnya aku melok. Wong ini hayya ala sholat, hayya ala. Baru Ibnu Umar makmum, ya mau imamnya misalnya GR, wah berarti balaku orang ya balaku, pokoknya nak tidak mesti habis. Tidak sholat, masa tak sholat. Sirine kenapa kula nu makmum sinten mawon. Ibnu Umar yen makmum sinten mawon. Saiki ana wong rapati ngale makmum pilih-pilih iki. Sing sabi sunah dari fakasi terapi. Tapi bener dari pakiye. Oh pakiye bener dari ora waris masjid kok muate asal usule iki.
Lewat masjid waris-waris dan dari wae pangeran napa diwaris. Kena maris masjid tak berarti anak turune pangeran. Wong sing iso maris itu mau turu. Nah masjid wae pangeran ta wae kok. Wae pangeran kan. Dan nama imam ora waris ya. Pangeran ora iso diwaris. Pangeran ada anak apa? Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang koloniasi sangat dalam. Ciri utama Muharram itu halal muslim, hak. Wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa itu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syahrin. Kenapa darahnya negara haram? Haram itu haram darah, nggak boleh dialirkan, nggak boleh dibunuh. Ya bulan Muharram, jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 lahir dulu harga diri. Pulau istikharah bela-balen mengira. Yang paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak uang-uang fasik yang ngenyek kode fasik itu enggak. Atau kita orang soleh ngenyek uang itu. Yang paling dosa menyangkut harga diri kalau pulau malah ulama. Ini kalau istikharah bela-balen malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya saya mubalek atau kiai atau ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok ini agak suka gak dirgani wong. Mana dia itu di mobil itu suka gak dirgani wong. Ya omongan itu mungkin normal ya, normal artinya dia mungkin ilmu pas-pasan atau ya pas ya atau ya ngetok mentality ini lah. Ternyata dia itu sudah terlarang di macam-macam dan pokoknya atau dia nggak ngomong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya jadi narah juga tidak dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuh. Mana ada ajaran dihormati itu ingin jadi tujuh. Itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah ini, syarat tujuan. Nah saya merasa bisa sama Tuhan itu di ruang Allah. Nah sampai kepengen selamat ketemu pengiran. Tentu kita kena hukum sosial. Misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, faris, tukang pidato, nopo terhormat. Nanti rapati lari, terus untuk diutang kompor, anak jadi sapang, itu dari ini orang terhormat. Jadi kan ini manfaat, cuma jadi rizkinya gak mandi pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini, umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku rawono wong Islam tidak terhormat. Kalau berani malah umpama ulama itu waras dan fatwanya waras, itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Karena tidak ceritanya, misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, uridot alaiya ujuru umat. Kabeh ganjaran umatku dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan, itu kabeh ganjaran umatku ditampilkan ke saya. Hakal soldat sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari mas. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik tukang sapu. Tukang apa? Sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing njaluk-njaluk. Iso wae sing njaluk-njaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan enggak fair. Ketika kita tidak sedekah enggak dikritik. Padahal tidak sedekah itu salah, mau gue juga. Tapi ketika soal kejadian menjaluk kita kritik, mereka menjaluk itu salah. Kecuali jadi profesi itu memang nggak bisa ditoleransi. Untuk mengira kata tukang ngemis bujune loro dijali bujune sitor itu kan dari itu mau kriminal. Ini kalau diceritain tadi mesti loh. Jadi kan apa akhir itu ngemis itu mesti kata ngemis bujune kali. Hasil kan apa? Kan kabar sing dijaluk ibu sitor terngera kan lah. Sing jaluk apa? Parah, umur parah. Nanti wajib dikritik. Nah artinya gini, ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat pejabat, kiai itu mulia, benci regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mereka boleh barang halal, mungkin terdiri dari pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama itu fatwanya benar, pokoknya anggar halal itu diri sopo, anggar mergawi apapun inane nak halal, itu diridani. Terus ngomong terus,
Nah tidurnya rawan hisab, mana nara tidurnya bebas hisab. Terus apalagi di hadis-hadis itu Nabi ngendikan rubba asa marfu'in bil abwab la aqsama Allah la barru. Akeh wong cara lahir pakaiane dual-dual, pakaiane gak menarik. Tapi umpama sumpah ning pangeran sing didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkar wong sing paling kompak. Banyak orang Islam yang enggak jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo, kok tukang WC sawangane. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolabul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari zaman dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ana sing sugih, kudu jihad. Iku jono sing marah wis istiqomah mbambai dhisik marah. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar jangan belani yang sugih. Kami tetap niki fatwa kula memang kula niku istikharah teng pangeran. Pancen paling ngeri itu hal-hal kayak gini. Lan kula sering cerita teng jenengan kula yen sering dinasihati bapak, hak kowe ngalim sing langit lah, penting aja mulya. Bahkan kula termasuk kiai sing ndonga muga rapati mulya. Ya selain dekat kakak nanti wis ra bakat ya ndonga. Cuman bener tenan santri kula katan. Ya biasa mawon. Ada soal, maksudnya tapi ngaji jenengan agak konser mengenai itu. Tak mengapa orang soleh itu agak. Sampai ngaji itu kecundang. Konser bayar 200.000 di Jakarta diantri. Ngaji ngantuk orang bayar orang mesti semangat. Mulane kan cek pasar, cek apa? Kan dipakoi pangeran, uang dulu konser 200.000 diantri. Itu tekannya 5 jam sebelum ngaji rambayar tekan terlambat. Tidak ngantuk. Mulane nek kiai kok biar ngajak wae cek mulya konser menganti. Asal cek dunya udah termulya wong tuh. Penyanyi ini luar negeri itu bayar 700.000 tiket entek. Tekane cek wis konser dunya tekane. Ora ono wong soleh mulya ning dunya tetep mulya wong pasek. Asal cek dunya mulya wong apa? Ada dalam masjid ana gedung biskop. Harga turka tiket 10.000, dihamu wong akeh. Wis kok 50.000 wong ra pro. Lan ati usul kan iki terus aku mbede sik aku sama, aku pokoke mlebu masjid ana tiket ya. Malah gue super. Kita ini kan lucu, nak gue maksiat bayar gak janggal, tapi gue tuh bayar. Kan syarat. Dan orangnya sama, kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket. Itu kan lucu. Enggak, benar-benar rasa lain. Betapa kita ini soleh, tapi soleh pecundang. Malah ini benar. Kalau ngeling pengiran, pala tujakku, anasaku. Dua a'lamu bimanit. Wong rasa sok bersisok suci. Karena pengiran banding notoat, lambe maksinya. Banding notoat, lambe nopo. Orang kiai, nana dimungkar wedi. Dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngeling, bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini wani jadi geng. Padahal bertaruh dalam maksiat. Yang lu nanti tak ngerti gini, itu sidang kok puisi tenang. Kita ini isin, gue sebenarnya rata itu pengiran mulai ngeling dong. Gue bolak-balik ngeling. Yang di tengah apa? Itu kemulan, banyak. Maling ayam, maling telur. Ini gue tanya. Gue katoan cekak, itu nyolong dicek. Lalu dikanya. Padahal demi mak, itu demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling ning dindi, terus disalahpahami. Bandar narkoba keliling ning dindi, taruhannya di penjara. Enggak tahu. Ada pangeran yang miliki wong soleh, diperingatkan wong dolim. Ini teganya ayat, pintaku ta'lamu naka innarum, ya'lamu naka ma ta'lamu. Batarju naminallah malah, ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga. Mulai ada cerita tentang ibu-ibu, kepeksa cerita tentang ibu-ibu, idola anak pulau. Lalu kan pulau terima ngaji putri, soal pulau rombongan. Kebetulan ketuanya itu anaknya dulu pulau, gak tercengel lah. Ya orang sedikit ulang, kadang ini waktu malam. Tadi bang ngomong ngaji sini dengan pulau ratu sih. Kakak nanti kita cerita kemana? Kalau nerang nanti.
Lara-larane wong dadi lonte, dadi padahal kabeh wong saleh ku ngeluh mergo ora bebas, iku bojone wis elek terus kudu nglayani. Sing nglayani tepak-tepakan kabeh sing itu sing njaluk kaya mungkin barang macam-macam. Sing itu sing njaluk sing lanang njaluk pokoke mesti ora tepat. Kadang sing lanang kok bojone elek, kadang sing itu nganggep sing lanang apa? Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora duwe, Pak. Sing duwe wong wis mapan tuwek meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwek meh. Iku piye loro. Kok sing duwe preman-preman sing rata wasis bar minum mabuk takonan ku gedene. Nah ya. Ya loro, kalau selera ada yang ada calana ganteng. Asik. Tapi itu udah duwe maksudnya. Akhirnya sing duwe sing kelang order. Malah tuwek meh. Oh, preman atau waktu tahunan. Jadi si soleh lumayan bujuku elek. Itu aku. Lumayan bujuku elek lagi kok. Jadi itu kelirunya kita. Kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya ya itu tadi enak kan, fitur, nggak ada aturan tuh enak. Kata siapa di mana-mana itu ada aturan. Betul, kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan sama kan? Kalau yang kelas larang ya larang. Tetap ada aturan kan jika bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang dan enak jadi orang nakal. Butuh wong iki kesampian butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling hari oleh gosek, ngusing kenceng, oleh anak buah kan tetap ada aturan. Tidak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya Tak pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bahak, saya paling nggak seneng dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial. Kenapa deh? Rakyat itu kayak ada kecil, santrinya pun tuh samina wa tokna, terus kalau diperintah tidak boleh bantah, nggak ada demokrasi di situ. Wah, Profesor Pintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buaya itu bantah. Yuk kami tidak waktu nak. Tak mau geng-geng di Jakarta. Apa anak buaya tahu bantah? Tidak juga ya maksud saya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia kia. Preman-preman anak buaya tahu bantah. Ketuanya tenang nih orang restoran juga. Sama. Lari kena jadi kia. Teman-teman mirip preman. Enggak artinya. Peneliti itu kadang lucu ya. Wes pancen uteke kadung ra soleh. Uteke kadung ra soleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu monarki anak buah raja hak pilihan. Nurut samikna. Nurut pintu peneliti kok pintu. Lalu geng-geng di terminal sama delok film-film Cina. Wah, anak buah itu cuma rokok ya ora gelem. Berarti cuma rokok ya. Apa anak buah itu tidak otomatis? Enggak kan? Buat kita imbang, khianat jadi, nah sampai khianat paling gandam gene, gak manfaat ini Indonesia. Aneh enteng, loh, ngeri nengkeng, tembak kan khianat kan? Ada mantan anak buah melok ketua geng dia, ditembak. Kiai kan paling geremeng tok. Iya bermodal akun bodoh. Ya kan ringan normal. Nah ini kadang itu ya, ini harus kita ingat. Kalau suwon dengan harus ingat bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpahnya. Nanti kayak sing seneng jadi wong toat, ya sing seneng jadi wong apa? Disebut kultifat billah wa fi rahmati bagi dalika. Baru sing seneng berfadli Allah. Mulai ada perang preman, ini kan mikir, waduh, wong tukaran preman, kok nang aku kena gacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mah. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Makanya intaku nusak lamu nasa intakum ya lamu nakama watarju namin Allah. Jadi ceritanya sahabat yang jangan-jangan itu matur ya Rasulullah gara-gara belani jenengan belani agama ini tangan kulo hilang kita. Yang sahabat kita sangat sikil kulo hilang kita. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Biasa rukin-rukin. Sebenarnya semua punya. Kalau orang kafir kalau nanti tangannya butung, tinggi gede butung, yang mati ya pirang.
mereka demi jalan yang menamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa tidak ada masalah? Antara mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Ya maaf, waktu itu ada tujuh elek. Ya kok londe-londe sing wayu nurut tenang, rokok pelanggannya. Jadi soalnya kan orang yang betul cocokkan. Kalau zaman Nabi itu, orang sahabat itu elek orang wireng ya. Kabeh wong sepakat raga kalau wedok. Aku Nabi kadang ya itu, orang wedok paling ngaruh. Kabeh sahabat ngelamar jadi kan, dirabel cair. Nabi leguyon. Aku kepengen roh pasangan surgawi, pasangan surgawi ya gue itu. Walhasil cawe jual sejoli akhirnya saya rebutan. Bahwa dia darah nih pasangan surga dia nanti jadi tinggal orang elek. Jadi tinggal itu. Karuan Thomas mas, aku berdiri sabar ke berdiri syukur. Mergo sabar gore swarga itu gore apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok geremeng. Gue nak ibadah kata syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Iya kan ya iki. Lah syukur ibadahnya pada suku. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah ini kombinasi syukur kenapa? Yang lanang cuma. Ya karuan deh mas. Langsung tak sabar pentak apa? Wah, alhamdulillah. Tengah ben sabar. Tapi nanti aku pengen roh pasangan ahli keluarga ya ibu. Nyongkone krono ibadah ya tambah. Yang kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, sampai nggak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai apa? Nah, saya kenapa menjelaskan ini? Karena nggak janggal terhadap sunnatullah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga. Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat. Kita garis bawah itu tidak akan jadi apa? Syariat. Itu pasti. Nggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling ngerasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunnatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak ambek adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuk wong. Paham ya? Jadi itu sudah begitu. Sekarang apa protes semuanya ikut kerjaan ini. Tapi nggak mungkin jadi lewat semantan ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar. Dia tidak makmum kelompok Sidina Ali Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan tak jelas baiknya. Jenisnya sholat kan tak jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ada ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafir, itu nak sholat nak tahu nanti takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Mulai orang menangi fadilah dengan metode ini harus caranya jadi makhluk oleh orang kader. Sejak film jamaah awal komentari di jamaah apa? Padahal tidak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena dewa Nabi fadilah jamaah itu terkoordinat 2 biji. Itu menurut saya sekedar 2 biji. Sholat yang jeling-jeling koyok ngono. Cara dari awal tidak jamaah. Koyok opo variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Belum gitu. Umpama sholat kok munfarid dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Koyok opo variasi. Nggak sendak kepeke kira karuan semua ini dari ikan hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik ora bener. Kayak gitu kan kalau macam ini. Mbak kok ngoten di iku ikan Nabi Adam dijupuk sitok. Dijupuk sinten pangeran Allah. Mereka jadi dijupuk pangeran dijupuk sinten Allah.
Mulane jare wedok iki bengkok mergo diambil kanggo napa? Bengkok te orang gaweane pangeran kok pangeran talak hitungan aneh-aneh wae. Pancen maksude digawe kok iku om. Nek digawe kok rambut malah ra enak. Dadi bojo rasane koyo pon. Kok aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholat ngeten. Ya biasa tangannya dilekatnya. Kasus yang baik. Nah, orang Arab malah tidak benar sholat malah parah. Karena nak haji itu orang sholat HP tim diangkat solid baik. Malah parah benar. Kulo termasuk orang alim itu terangkat carane wajah opo. Kulo sering ditakoki. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku bisa jawab ini Maliki, ini Hanafi, ilmuku cek cukup. Bareng angkat HP dijawab. Ilmu tuntek. Oh, mulai kok mau coba apa tuh? Sholat model dia, aku jadi sholat ngesan dong. Saking ngaji tetap tidak wajib. Tapi tak ada HP diangkat. Dia angkat ada solid sain. Wah, itu bodoh. Itu gak hilang dari ngomong. Bodoh. Parah. Emangnya mendengar suara teman. Lagi kita ini ngalami konflik khilaf mulai mazhab akidah macam-macam. Mulai yang urusan kasus sepele, kasus motor bismillah. Pakai kali motor bismillah, orang gegere gak terbang. Lalu yang lucu sudah pas imam itu Surabaya motor bismillah. Di sudah yang terkenal mana terau orang Indonesia. Imam itu Surabaya macam apa? Karena kan dia yang sebagian keluarga keluar setangga. Pak Sudet itu kan baca bismillah. Takut fitnah ya, betul. Ternyata Pak Sudet itu timur-timur. Mungkin itu Surabaya, maksudnya karena ingin imam itu masjid agung. Wah, ngeri juga nggak ada mikir. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kaya aneh-aneh. Terus sholat pulau dan masjid haram sama pembuatan ke imam Ramadan apa? Misal pulau ya, aneh-aneh. Nah, rasa udah udah imam nih. Gue juga nak sholat sih, sholat rasa. Ngetut aja rasa. Aneh-aneh. Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Dulu untuk tidak tahu mesti karena kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Masuk saya nganggep kok masih pengiran saya cinta itu yang mari rasa. Anggap kan imam itu. Hanya anggap baik gak berumur orang musuh. Anggap baik gak berumur. Itu jadi kata. Kalau nasib dia jauh dari imam. Ya bantah. Wah, wadah nopo. Iya, pada motor-motor tenang itu. Wah, susah kita ngomong. Siapa ya? Dia satu itu, mau motor ngelapin video di sini imam. Lu dia seneng ngembarane wong liya rasa. Nek hobi ngembarane wong liya. Istilah sama, wana imam Ramadan sanggep moso tapi keraku. Karena gini keyakinan dulu secara akademik. Quran teng Arab Saudi ini nulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu hitung ayat. Dan itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat. Jadi khusus Bismillah yang Fatihah sama delok nang Quran-Quran sang Arab Saudi. Nulis Bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surat itu enggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu berdua ayat minal Fatihah. Karena bisa dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik di mana ini? Tengkorak Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu jumlah ayatnya disepakati jadi itu khusus Fatihah. Kenapa kalau ada inakat sab'am minal masani wal Qur'anal itu kan Fatihah jumlah ayatnya khusus itu. Kata-kata khusus itu tidak ada itu pengiran, tidak ada yang wani banget. Surat liane sosial kita darah ini berikut, kita darah ini Rambulo. Karena misalnya kasus alif lam mim itu ayat 1.
Tapi nak alif lam roh. Jadi Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam kan gitu. Tinggi tok. Betul. Taman delok. Nah alif lam malah gitu. Kadang alif memrok yang dua malah orang. Perkara PG lah, jelas pokoknya ngono. Makanya jadi misteri perdebatan apa? Jumlah apa? Ayat jumlah apa? Paham. Jadi kalau tua lewat ngaji ini Anda menganggap perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai pulau fanatik jamaah. Meskipun pulau jarang jadi imam dan jamaah. Atau pada pulau di jamaah, imammu jarang pulau jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami. Itu mau tidak mau standar. Ya baru kayak jamaah, wong paling awam lah nak ngimami gelem. Mulai nanti teng pinggir masjid pulau, teng desa, ya teng kawasan pulau terkenal desa abangan. Itu ya orang masjid. Pulau biasa makmum. Ngimami terkenal tema. Ya pulau biasa makmum. Tidak ke makmum preman. Pas sholat preman. Tempat sholat pak kafe. Kalau memang lagi ramai lah. Kalau nanti teng Bandung itu 4 bulan. Ini penelitian dia kerja. Tahun kita lari. Soalnya 4 bulan. Ini wonten seorang kiai. Ini nak itu hasil tulis. Kalau teng Rembang berapa ini ya? Hasil apa? Tulis. Anak itu perawan. Itu kataan cekak. Ada di sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat sepuh banget itu KF. Padahal akhirnya kalau teng Rembang itu takut kalau mau minum. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Dia ini tukang ngaji titik, ya aku mau ngaku. Dia ini asal bulut. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij. Dulu agama syaratnya ideal. Kiai kudu ngalim, hafal Quran, kudu apik, anak kudu apik, lakukan kudu apik, tutup agama ini. Karena stok dari nanti kurang sekali. Mulai mikir musim Jawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak. Nah, ulama-ulama sing resi-resi cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu memang harus ulama, kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial nggak apa-apa. Nyatanya tidak ada santri ini kita atas, ngaji kata negaranya ada nopo. Daerah pulau nanti daerah titik santri dia mah. Apa itu? Wong sing ngaji titik yang di dalam daerah orang. Aku melarang kalau titik. Mas yang wong dari wong nggak dari wong alim repot. Gitu kok mah, gitu teng pasar. Gak suka daerah tahu sembunyi terang-terangan gitu ya. Termasuk di mulang Quran kan. Dari tak biasa mulang dunia. Ya alim dia. Hampir semua kiai pakai tengaram nabi kita itu di tengah aja beda. Dengan itu itu ya kan. Dari alasannya. Jadi apa kita mengolahraga apa? Aku kado kita naratif. Saya mati dan itu saat itu mati. Ya ganti-ganti. Ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau suwon ya, jenengan nak selalu bayangin ideal, jadi ini khawatir. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khawatir itu nyesal deh, perilakunya Sayyidina Ali. Itu dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diajak mata ini Sayyidina Ali. Mu'awiyah ya apa ini. Amr bin As ya apa ini. Ketiga tokoh dianggap yang tetap perpecahan wong itu. Wong khawatir itu kusuk-kusuk. Nari nopo to nak ini khataman to. Tapi orang dia ngomong kode dari pengiran nak dari dunia dari dia, jadi perempuan. Jadi Sayyidina Ali dipakai. Mu'awiyah jelalah pasti itu meriang mereka imam. Si imam ini asidane karena itu gitu. Amr bin As dibaca namun kena gobongnya berenang. Jadi kepengen nonton dunia dia, tapi malah dengan kekacauan yang itu kode gue kepengen kafe kiai itu ideal, anggap kiai kok kritis. Akhirnya malah agama ini kurang stok dari, kurang stok modal. Makanya kritik kiai atau modal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya, kalau fatwanya harus kita lawan, kadang ngawur. Itu saya lawan sampai.
Meskipun sebenarnya syafaat juga nanti syafaat. Artinya kalau lama kan dengan syafaat, orang loro buat lu kan lumayan. Kadang fatwanya kan nganggur sekali. Jadi tadi kita itu disuruh tidak diregani kok. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen diregani. Wah, itu kan menyesatkan sekali kan. Menjadikan orang sebagai tujuan. Itu kan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku disuruh terus bosan lah, itu jujur. Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku disuruh bosan apa? Bang ya, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel makmum sapa itu. Terutama kelompok yang salah paham yang muasyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu mergo kita jelas benar, musuhnya jelas. Makanya ulama itu berbocah grup musuhan, ulama itu dua mama. Iki musuhnya jelas, saiki musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di Sidoarjo, di Surabaya. Ini nyata. Ke saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bid'ah karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi syahrin. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih hidup, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus kenikahnya sahabat tadi, saya masih kuat tadi. Terakhir Nabi mentoleransi dia juga iqra'u salah. Kalau terpaksa satu khataman 3 hari. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Ada Nabi dihadirkan, Nabi tidak tadi berkenan. Itu dibaca dari mereka, bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di arahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Gue nanti Bukhari ini sampai terlalu fisik berarti. Wah, nggak bisa mana. Karena Bukhari itu ada yang 4, ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas tipis. Dan itu saya punya semua, mulai yang pasang cut. Dan saya pernah baca kata, tak kodang kami pasang. Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan urusan sombong, kan? Beruang ngerti, nak fatwa itu tahu. Ya dapur enak. Bulan orang yang nelfon saya itu anak dia ya, anak dia gede. Itu yang debat sama itu alim. Alim itu sebelum keluar kalah di waktu kemarin. Ya memang dia orang alim lah. Dia suruh nelfon saya atau saya yang nelfon siapa. Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama ya bos saya. Dia cocokkan hati-hatinya. Panik macam itu, panik. Masuk ngalim penting. Terkenal ngalim ya penting ya. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi sehari khatam. Iya tapi ya soalnya perintah Nabi lah pokoknya. Maksudnya seperti itu. Ya soalnya perintah Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh oleh khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Jadi boleh apa? Sampai sering khataman tahu dia bisa, yang tahu bisa. Riak. Wong naati elek itu senengane kok ngomentari wong. Nabi kok ora kok mau nglarang kowe maca Quran sedina khatam, tapi nonton per 3 dina, khatam per seminggu. Jadi kowe lah kok. Jadi ini orang nasional gak tahu khatam per. Rumah khatam ini pada Ramadan. Akhirnya ini mikir, kenapa saya ada kepikiran gitu? Karena kamu udah ahli kayak saya, kamu. Kamu udah ahli kayak saya, tapi takdir itu akarmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Ini tidak ada hadisnya itu bisa mulut dan bisa ini. Oh, jangan kemelah tukang komentari uang orang hadis ya. Karena hadis Nabi wong sing apik, ora cangkem. Ini ora hadis podo karo hadis. Orang yang ditanya, pertama yang ngelem kula, Pak, Anda ini kan ahli hadis. Apa mulut dan itu ada hadisnya? Ya kalau coba cangkem melek ini ora hadis ya. Oh, waduh ora hadis ya.
Rumah sana wong dia orang haji dia nak dia nopo. Mana ada jalan wong tentang nopo. Jadi itu memang repot. Saya makanya ya gawe Nabi turuti mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan per seminggu hatam per 3 hari. Itu gawe Nabi sama Dewi ini jadi tahu hadis Bukhari. Jadi hatamnya tahu dari mana. Nah itu memang ya itu memang harus ulama ya kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Mulane ulama itu cara kula. Kalau sahabat ini imami biasa mawon jadi imam, kadang-kadang imami kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput, karena jelimet. Napa? Jelimet. Fatwa itu jelimet. Betul jelimetnya tadi contoh yang paling populer, kasus Mina misalnya Romil Simar. Barang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah balang Gadat Jawal, napa? Gadat Jawal, harus ada 1/2. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'azzim. Karena orang berjubel di satu waktu. Karena misalnya Gadat Jawal 1/2 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Paham gak? Misalnya nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Jabba memfatwakan boleh romyu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam 5 ya, jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai sampai waktu habis. Berarti kan gamanya dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Lagi kan lumayan kan waktunya dioror ke depan, yaitu mulai gagal fajri, lah mungkin itu nanti hilal fajri. Pinter 24 jam. Akhirnya longgar nanti. Mau kemarin saya haji itu masih banyak yang balik loh, ragilem romyu dan tomo. Gara-gara haji segadet. Jadi yang tidak ini sunahul. Akhirnya kalau tantang, enggak. Nah masalah sunahul sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama nggak berapa ribu haji. Wah ya, enggak apa ya. Tidak ada paham ya, repot kan. Anak ngapal menamuni sunahul, terus ngapal menengah kan malah rusak dunia Pak. Malah nih wong tinggi ilmu itu diancam dikalungi api sama nerok. Saiki wong alim yo tawadhu kadang nang rusak. Sombong wajib. Nek alim tenan. Gawe nanti idza zuharatil fitan wal jidal faljidil alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah itu wis campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetokno alime. Faljidil alim ilmahu. Wong alim kudu ngetokno. Nah ora dilaknat. Saiki wali ya. Wong sing tawadhu merasa bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis wali. Mergo wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah alim berarti kan alim mesti tawadhu. Mergo nek tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena enggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romyu Qobla Jawal larangannya beliau. Sekarang Rasulullah Romyu Qobla Jawal jam 1:30 taruh saja 1:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat wong rakaat Nabi juga dari kurma. Sekarang bermula wajib juga. Jadi kalau nabi itu ganteng, berarti elek haram. Kalau nabi ini ganteng kok ini. Nah ternyata orang-orang di sini Rasul paling gak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau sunnah Rasul yang detail, nabi poligami selalu istri pertama meninggal. Sampai ahli tarikh sepakat, nabi garwane kata gak ada atau tidak. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal?
Allah yang meninggal. Gak berani kan? Kalau mereka kartu ya tetap nggak tahu, berapa mati kita. Itu bukti para mereka mulai sunnah Rasul, tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, sing kuat. Setelah jatuh sama masalah rasa dilarang, kok kan rasanya itu. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan, nabi poligami atau tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syaratnya poligami nunggu. Itu pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan, kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Baca Jawab setengah satu, itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya saya Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Ini nafar awam ya, berarti tanggal 13 rata balang apa? Dewi dan Muhammad nak balang jumroh total ores ditinggal, namun terima maajuan keringan. Ya itu apa oleh membombardir istri atau mana terima nopo? Kalau saya ingat sekarang disepakati, sekarang begitu dalam al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu semuanya, mulai yang zaman Nabi, yang sekarang Tabi itu misalnya. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang sekarang saya punya kitab tuh per 100 tahun itu punya semua. Saya tidak kebayang ya. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim satunya. Itu wakil ketua mufti Jiwa Haji. Kalau kita punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah. Jeddah itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya misalnya yang fanatik kan ada yang mikot yang Solo. Mereka mau neng bandara kangelan, akhirnya kadang neng nyalam lah, pesawat yang diberi alam cuma waktu nikot dimulai, menjual pesawat oleh saling, dengan kopok kan. Padahal banyak sekarang fatwa Jeddah itu dihitung nikot menggantikan apa ya alam, tapi Jeddah yang airport ya, bukan Jeddah yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau Jeddah yang airport itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Jadi jelas di atas 2 nomor salah. Tapi kalau Jeddah yang pelabuhan, zaman bahasa haji itu Jeddah pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talib itu yang Jeddah pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau Jeddah airport, karena di mana-mana airport itu kan tenjogo ini sekarang. Karena airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Kalau ini haji ini mulai takut ulama yang sunni sampai ulama macam-macam. Kita kan ulama itu banyak. Sama seperti dulu kebingungan yang hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia itu fanatik nyolong berosot dari sana Mina, nikotin. Nah orang itu gak tegur, nyolong rasa. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kuala tenang. Orang-orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di wong ulama karena hukum nanggal ngakoni lan kudu ora fatwane. Nek wis antar pas apa di ulamae, padha cangkem elek karena ulama mesti saling hasud. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi apa ilmiah. Ya Allah wis ora intinya iki kan tapi kula wis sabar tenan. Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim ini kita ya alim aku. Sama. Lah ya nek ngalim sudah umum non aku ora paham umum. Tak perlu kerja tenan tapi. Kowe paling sekarane alim akeh aku ya. Ya coba. Perkarane karena dalam fatwa itu gara-gara dia tahu bulat itu. Nih. Dia jabat di salah satu ketua ormas besar. Dia ketuanya lagi. Dia jabat. Wong ulama fatwa nanti ana guyonan ngene sampean ben rosen ini dadi ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Karena wong itu gawe daftar katanya tidak tahu. Itu tinggal aromanya semua. Itu pernah ada wacana, wong ikhram tak oleh rokokan. Mereka takut berarti yang wangi. Ya rasa masuk akal, memang dalam satu sisi tinggal itu. Padahal rokok itu apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama yang kemelek. Ya nak Jumatan rokok anai. Karena Jumatan kesunatan enggak wanginya. Pantas bukan fatwa itu rasiko.
Nah ini bukti bahwa ulama harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, terus uang kita orang cerdas sih. Iya kalau cengkeh jago wewangian, berarti uang Islam kan boleh nganggu. Tapi uang Jumatan, kesunatan kan nganggu bapak. Cangkem itu loh, kalau nyanyikan cangkeman itu kan. Ya itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal. Karena udah cangkem elek wong. Ada malah nak wani jadi ulama itu duani polemik, tapi itu sebuah ulama. Atau kamu tahu orang paham. Tapi ini penting itu tadi pasti ada counter. Malah nih masyhur begini perdebatan ulama. Harith al-Muhasibi itu sufi-sufi nemo. Nggak ada wali sepopuler Harith al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar. Angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sang sufi negenya itu nak liwat pengdalan, rawani motor buku. Mereka kok gasak, mungkin orang lampu pun kan motor. Padahal di motor lampunya tetap muruk. Saking sufi. Kalau terakhir orang jurut motor itu si Hasan. Si Hasan itu termasuk dari tujuh bulan yang hidup kiri itu. Dia paling jurut kan hidup kiri. Gak itu omai ditutup. Nanti foto studio itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka itu minimal antara template 5 juta itu minimal. Itu ditutup. Pergi uang salah template. Saking disebutin. Ada dia dia kan paling mudah sampai semua dipikir. Saya menangis karena pasal nikah itu yang terakhir. Jadi kok kabur. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya kabur. Jadi orang punya waktu itu diudah tapi kalau nggak seseru beliau karena wakil tambahan sampai yang tidak. Itu rumahnya dikasih kere pembahasannya. Dia miskinnya, akibat orang itu kan miskin. Dikasih gede. Kekuatan kau nak lampu nih kangkang lebih. Kekuatan dia nganggu tanpa izin. Nah itu yang pernah itu dia didolani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat. Dolan itu. Santri wis sudah kiri santri mati. Mau ketemu siapa? Hakani. Ya itu gue berarti tangis itu gue berarti. Soalnya ketemu orang Jawa itu unik tak. Dari mulai sebata, sebagai kangkang tenang, mun gamel lawan bah, kompas itu gamel lawan dia dengan LPG gamel lawan. Nanti gak dari tempo tak gatel bah. Gua dan keluarga tak pamit sing duwe ya. Biasanya sing ngomong sing ra duwe cara kangkang. Wah kena dititani wong anggere sing ngomong mesti sing ora. Makane pejabat koruptor lomo-lomo kok ra duwe ide. Bosan, aku orang untuk ini aku tumbas. Dia tumbas di kota, mereka mana tadi? Akhirnya Pak Tua ini orang pasar tuh kok. Orang cuma kiai dan tenan mereka mata dewi. Ini dia. Kalau lu menangi dia antik dengan orang radio, bosan unik. Nanti orang kiai dan daerah kulon itu ngaram nokta zaman tahun 8486. Kulon ada tuan. Itu kaji, itu nganti omahnya segala kaji. Mereka mau diwat, tidak wakai. Ini ngaram speaker. Ini wasiatnya dulu. Wasiat putunya kan jatah pulau. Cuma nak mati, pendenting dulu. Oh, itu dulu dulu. Jadi saking di situ penting wasiatnya itu nak mati kalau dulu. Terus kira-kira orang diundang dulu, gue gak lama kabel. Ya, rata-rata belum di negara-negara ini apa gondal apa? Karena kiai itu mati tenan putune kan kok jakrap pulau. Piye Gus wasiat itu dilakoni to. Dia wajib dilakoni. Bae ku geruduk wae. Bae kiai ngale wae antik-antik. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhasibi. Ini pentingnya debat ya, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti nomor. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhasibi pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Firotil Mu'tazilah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bis. Terus dari Ahmad ini ketok nih. Nah Ahmad bin Hanbal luwih wali timbang Harith al-Muhasibi. Dua beliau sama-sama wali. Cuma sitok wali ilmu, sitok wali juga. Mana wali ilmu juga tetap juga wali ilmu.
Ahmad Hambal itu satu hari hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Namun Nabi orang bukan ketemu ini. Mimpi tak ini juga parah. Semua pun agak wali parah. Pakai malah mimpi terus gue. Barang terakhir apa duit? Lah iya, marah-marah cek nama lele terus. Ini nggak bisa. Gua sering marani ngomong. Kok mimpi itu duit awilane iki. Yo awilane kabeh turu kepengin duit. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alat satak gigit atarum awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu. Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar fitnah. Jadi itu mirip kalau gue bahaya gambar pornografi. Tapi gambarnya kok pasang. Jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Lah cek motor dihindari itu malah gue tertarik dong. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lalu banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu, misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah. Kita yang ilmu kiai kok melakukan. Kesalahannya satu, bahwa gini, bila sebelum orang tertarik yang pertama Nabi yang ngakoni, ini ngakoni prawara. Artinya jangan kira kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebatkan, menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan saat ini. Hari Al-Mukhasi ini antar ulama kira pamela-mela itu. Kita yang di pondok pesantren salah. Sama saya kita beda tinggal model kafe. Kira pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah, karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Itu pertama atau dia ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu dia ini kaum dia. Dia ini sendiri kan. Dari ini. Pada saatnya tidak tahu dulu. Paham ya kalau itu? Sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi, dari gambar-gambar ini sebelum bedanya ramoto dari mau gak penting. Gambar. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita ras, kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Itu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Atau kiai di sahabat pinter kiai. Umpama hal itu benar, mesti Sayyidina Umar di Kholi, Abu Bakar di Kholi. Kiai kan bingung dia alasan. Akhirnya ditentang. Umar di Kholi sudah jelas warganya. Semua di Kholi tidak jelas warganya. Macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah apa dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah tapi meromotekno. Kadang meromotekno kan mesti alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga ya. Barang dibantah, bantahnya gak melihat. Itu termasuk min alamati wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo. Promosi bagi nopo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah, walakal hamdu hatta. Allahumma ya Allah, kami mu'afatina wa mahabbatana fika. Allahumma salli ala jama'ana hada jama'an mubarakan ma'asum. Wa ta'ala ya Allah mu'afatina mu'afatan fika murassadatan laka muqawiyatan ya ini dari sunnati hadika Muhammad. Hatta nalqaka ya Allah wa nahnu safuna musabbihuna ya Allah. Allahumma ya ilahana ij'alna ya Allah mimman safa li tasbihika wa tahmidika wa tasbih. Ilahana ya Allah sodan wa ana ala syarikan. Ilahana ya Allah wa qaulukal haq wa kalamka wa la haqqa illa an nashhada ya Allah fi annaka Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Akhofana ya Allah fi fadlika wa alaika ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwatin minna bal bi mahdi fadli silika ya Allah wa sa'ati fadli wa husni tadarukika ya Allah akrikna 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 fi rahmatik wa akrikna fi fadlik Allahumma turin kisarona ya Allahumma arzuqna ya Allah rabbana aiti wa qadika ta'ati ilahana ya Allah nafatir samawati wa antal awwal wal akhir sampu anna anta berrote wa tabfitna ya Allah fima tardo anna ya Allah wa aqimna fi syurudika ya Allah hatta narfika dal alam minanaka wa ala aka ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.